mau bangun keluarga surga kan? Maka pertama ibunya, ayahnya mesti salih dulu. Ibunya mesti salihah dulu, ayahnya mesti salih dulu. Dan selalu kata-katanya penuh dengan doa. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita itu adalah doa. Jadi hati-hati dalam berucap. Tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat buruk, itu bisa menjadi doa. Anak durhaka, anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh, itu dihilangkan. Jadinya nggak adil kalau ibu marah-marah membabi buta kepada dia yang sehat itu. Karena banyak banget Bu, termasuk saya rindu loh anak. Ada di antara kita yang Allah uji seiring berjalannya waktu, anak ini yang justru nyakitin banget. Ada juga nyakitin hati, nyakitin fisik. Ada loh anak-anak yang mukul ibunya tuh, ada loh ibu-ibu sekalian. Pernah lihat nggak di video-video? Atau dengan kata-katanya yang sudah semakin pintar melukai hati, ada anak-anak sebagai musuh. Berikutnya ibu-ibu sekalian, kita mau buat keluarga kita jadi keluarga surgawi. Gimana caranya? Kita lihat tadi. Posisi anak beda-beda, tapi kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Bagaimana caranya ibu-ibu sekalian? Tentu anak-anak itu kan seperti spons. Dia menyerap, apalagi anak-anak usia dini ya, dia menyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Maka dimulai dari ayah ibunya terlebih dahulu. Kita lihat ibu-ibu sekalian dalam surah Ali Imran ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Imran itu keluarganya Siti Maryam ya Bu. Melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi keluarga ini memang udah soleh. Keluarga ini keluarga yang baik. Gimana caranya biar bisa mempertahankan kebaikan itu untuk keturunan? Nah, kita lihat nih pola pengasuhannya Ibunda Siti Maryam. Karena Ibunda Siti Maryam ini, ibundanya Siti Maryam, suaminya udah meninggal dunia ya Bu, jadi ibu tunggal. Di sini ada ibu tunggal? Ada nggak single fighter? Boleh tunjuk tangan? Oh, beruntunglah masih punya suami semuanya. Insya Allah, alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam? Pertama Bu, mau bangun keluarga surga kan? Maka pertama ibunya, ayahnya mesti salih dulu. Ibunya mesti salihah dulu, ayahnya mesti salih dulu. Dan selalu kata-katanya penuh dengan doa. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita itu adalah doa. Jadi hati-hati dalam berucap. Tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat buruk, itu bisa menjadi doa. Anak durhaka, anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh, itu dihilangkan. Nggak ada lagi kalimat-kalimat seperti itu. Termasuk pada suami begitu-begitu. Nggak ada. Karena semua kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah doa. Jadi hati-hati dalam berucap. Ibunda Siti Maryam ketika hamil, beliau berdoa. Jadi kita tuh harus lisannya penuh dengan doa ibu sekalian. Doa terus Masya Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 35, doanya adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Doa dari Ibunda Siti Maryam adalah, ya Allah aku nazar, ya Allah aku janji kepada Engkau ya Allah, anak yang dalam kandunganku ini kelak akan menjadi anak yang soleh ya Allah. Aku janji padamu ya Allah, anak yang kukandung ini akan mengabdi, berkhidmat ya Allah untuk Baitul Maqdis ya, berkhidmat. Kalau kita sekarang ya Allah aku janji anak yang di kandunganku ini berkhidmat ya Allah untuk agamamu ya Allah, menjadi penolong untuk agamamu ya Allah. Gak mungkin kalimat ini keluar dari ibu yang gak salih, bener gak? Kalimat ini hanya bisa keluar dari ibu yang punya cinta besar kepada Allah, cinta besar kepada Islam, cinta besar kepada dakwah. Itu keluar tuh. Ya Allah aku jadikan anak ini ya Allah menjadi penolong agamamu ya Allah, menjadi pejuang agamamu ya Allah. Gak semua ibu atau ayah bisa mengucapkan hal itu loh teman-teman semua. Jadi pejuang agama Allah boleh nggak jadi pedagang? Jadi dokter boleh, jadi pilot boleh, jadi artis boleh Bu? Jadi atlet boleh? Boleh jadi apapun. Di setiap bidang pekerjaan terserah menjadi apapun silakan. Tapi dia jadi penolong agama Allah. Penolong agama Allah tuh ngapain sih? Ngajak orang dekat sama Allah, ngajak orang pada kebaikan. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Itu salah satu bentuk tolong agama Allah Subhanahu wa taala.
ngajak orang lain menuju kepada kebaikan di jalan Allah SWT. Jadi kalau mau buat keluarga kita keluarga surga, dari awal ibu dan ayahnya atau ibunya atau ayahnya, biar bisa saling menginspirasi satu sama lain, harus ibu atau ayah yang salih, dan setiap kali lisannya berbunyi selalu doa, selalu, dan bertekad, berazam, anak ini ya Allah, kelak dimanapun dia belajar, mau di Amerika, kayak Eropa, kayak dimanapun, kayak dia mewarnai, bukan diwarnai. Makanya pendidikan agamanya mesti baik dari kecilnya, supaya akarnya baik, dasarnya baik. Nanti kalau dasarnya udah baik, dia mau melanglang buana kemana-mana, dia mewarnai dengan nilai-nilai Islam, bukan diwarnai. Berikutnya, mohon izin ibu sekalian, kedua, gimana ya mau bentuk keluarga surga? Kasih nama anak-anak kita, kalau mau mengikuti parentingnya Ibunda Siti Maryam. Yang kedua, berikan nama anak itu anak yang baik. Kasih nama yang baik untuk anak-anak kita. Dalam surah Ali Imran 36, Ibunda Siti Maryam memberikan nama anaknya wa ini sama itu Maryam. Dikasih nama anaknya Maryam. Anak-anak kita, Bu, nama-nama terbaik itu apa sih? Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama sifat Allah yang baik, atau nama-nama para nabi, atau nama-nama para sahabat-sahabat nabi, nama orang-orang soleh, atau nama-nama sifat, qanita, hafid, hafidhah, itu nama-nama sifat. Silakan, itu nama-nama baik. Jadi mau keluarga kita keluarga surga, kasih nama-nama baik. Alhamdulillah sekarang nama-nama Islam seperti Khadijah, Maryam sekarang populer lagi tuh. Dulu saya sempat mengasih nama anak saya, kayak nama nenek-nenek kata orang. Ih, Khadijah kok nama nenek? Enggak, keren namanya. Itu nama Siti Khadijah, nama istri Rasul, enggak keren. Sekarang jadi keren lagi ya, Bu. Itu nama nenek-nenek, nama Maryam, nama Khadijah, nama Zainab, itu enggak keren katanya. Ya enggak, Bu? Enggak keren tuh nama-nama apa lagi? Nggak keren banget. Nah sekarang semenjak para public figure menggunakan nama-nama begitu jadi keren lagi tuh. Itu nama orang-orang keren tuh. Ruqayyah, Zainab, apa lagi, Fatimah, Khadijah, Maryam, atau siapa, Asma, dan sebagainya, nama-nama keren, nama-nama orang-orang keren. Harapannya anak-anak kita mengikuti perilaku orang-orang keren seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, parentingnya Ibunda Siti Maryam apa? Mendoakan anak lagi loh, Bu. Selalu mendoakan anak dalam surah Ali Imran 36. Ya. Doanya apa? Ini makanya nih orang tua, ayah, ibu, suami, istri, kata-katanya nggak ada cara lain. Mesti keluarnya yang baik-baik. Nggak boleh tuh yang namanya keluar kata-kata yang buruk, kata-kata sumpah serapah tuh nggak boleh, nggak boleh. Lisan tuh cerminan hati. Kenapa bisa keluar kalimat-kalimat buruk? Berarti ada sesuatu dengan hatinya. Nggak boleh kita mengatakan hal-hal begitu. Ibunda Siti Maryam berdoa apa ya teman-teman sekalian? Beliau berdoa dengan kalimat yang indah sekali. Doanya adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi tugas ibu dan ayah selalu setiap saat, setiap detik doa. Satu persatu doakan anak kita. Sebutkan namanya satu persatu. Bu, saya mau cerita sedikit. Dengan semua kekurangan saya, kami punya kebiasaan, Bu, di rumah. Sebelum tidur itu ada ritual. Ritualnya setelah bertanya, "Nak, seharian gimana?" "Uma seharian begini loh, Nak." Kemudian selain bercerita satu sama lain, kemudian kita akan menceritakan kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah orang-orang hebat untuk mereka. Kemudian yang ketiga saling mendoakan. Nah, salah satu cara mendoakannya adalah saya bersuara, mereka mendengarkan, "Ya Allah, jadikan Maryam." "Maryam mau jadi apa, Nak?" "Maryam seperti apa, Nak?" Maka Maryam bilang, "Ya Allah," didengarkan oleh adik-adiknya. "Ya Allah, jadikanlah Maryam orang yang mudah menghafalkan Quran. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Maryam bisa bahasa Arab. Ya Allah, ya Allah, jadikan Maryam." Jadi Maryam berdoa, dan saya pun berdoa untuk Maryam. "Ya Allah, jadikan Maryam ya Allah sebagai orang yang berilmu, yang berguna." Dan semua anak-anak dengar. Setelah Maryam pindah Khadijah. Ya kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Khadijah." "Khadijah, silakan doa Khadijah." "Ya Allah, Khadijah mau jadi orang kaya ya Allah." Doanya gitu, Bu. Dia orientasinya pengen jadi orang kaya. Terus saya bilang, "Ya Allah, dia kerjaannya, Bu, sedekah mulu, Bu." Tapi sedekah itu di usia dini itu agak-agak rawan, Bu. Karena semua barang hilang di rumah. Itu beneran tuh. "Ya Allah, Dija baru dibeli sepatu, kenapa dikasih sepatunya, Nak?" "Itu sepatu temennya udah jelek, Uma." "Ya tapi jangan dikasih yang baru juga, baru beli kemarin, Nak." Jadi agak-agak rawan juga ya kalau anak-anak usia dini ini terus-terusan untuk sodako, barang-barang di rumah hilang soalnya. Jadi Khadijah bilang, "Ya Allah, dia mau jadi orang kaya." Terus kita tambahin, "Ya Allah, jadikanlah kita orang yang banyak hartanya dan bisa berkah hartanya dan bisa tolong orang, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa bangun orang-orang, bisa bisa membantu pengobatan orang-orang yang sakit." Jadi tugas kita menyempurnakan doa itu. Ibrahim silakan doa. Nah gitu, Bu. Jadi kita punya kebiasaan, ibu silakan
punya kebiasaan untuk kita berdoa bersama-sama. Dan doa itu didengarkan oleh anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak tahu harapan orang tua kepadanya. Bayangkan kalau tiap hari dia dengar itu, Bu. Dia akan percaya bahwa dia akan begitu, ya enggak? Ya Allah, jadikan Maryam, ya Allah, mudahkan Maryam hafal Quran, ya Allah, mudahkan. Lama-lama tuh kalau bertahun-tahun, kira-kira dia hafal nggak doanya? Kira-kira masuk nggak ke dalam otaknya? Masuk, ya enggak, Bu? Ya, jadi itu yang saya lakukan. Dan Ibu punya cara sendiri, saya yakin, untuk mendoakan anak-anak. Jadi nggak ada lagi ibu-ibu yang ada di sini. Nggak boleh ibu atau ayah itu ibu-ibu yang atau ayah-ayah yang mengucapkan kata-kata negatif. Itu jauh-jauh nggak boleh ada di lisan kita. Karena setiap perkataan kita adalah doa. Kalau mau keluarga kita keluarga surga semua, bahkan dalam keadaan marah pun doa kita, kalimat kita adalah kalimat yang baik. Ibu bisa nggak kalau lagi marah? Nah, jadi presiden, nah, amin ya Allah, astagfirullah, jadi presiden, kau nak jadi presiden, jadi orang kaya kau nak ya, jadi orang kaya nak ya, bisa nggak Bu? Jadi orang soleh, nah, astagfirullahaladzim ya Allah, soleh anak ini soleh ya Allah, soleh, bisa Bu? Ya, jadi kalau lagi marah, doanya juga mesti, kalimatnya juga mesti yang baik-baik, kan terkenal tuh kisahnya. Ibunya waktu itu lagi masak banyak banget buat tamu. Tiba-tiba si anak kecil ini datang bawa seember pasir, Bu. Disiramin tuh lauk semuanya dengan pasir-pasir itu. Ntar lagi tamunya udah datang. Ibunya marah nggak? Marah lah. Udah masak berjam-jam dari subuh. Nih anak main lemparin pasir aja ke makanan. Apa kata ibunya? Nah, engkau jadi imam di Masjidil Haram, nak. Jadi imam di Masjidil Haram nggak? Jadi, siapa namanya? Imam Sudais. Yang sekarang kalau ibu ke Mekah tuh ibu dengar deh beliau lagi jadi imam tuh, suaranya indah sekali, murotalnya juga ada di mana-mana. Imam As-Sudais ya. Jadi kalau lagi marah nggak boleh tuh kata-kata negatif, nggak boleh sama sekali. Termasuk tidak boleh orang tua bapak ibu bertengkar di depan anak. Boleh nggak Bu? Sangat-sangat tidak boleh. Kenapa? Anak merekam, dia melihat, dia meniru, dia bisa saja benci salah satunya. Nggak boleh sama sekali. Kita berusaha, berupaya minta tolong kepada Allah agar anak kita melihat pemandangan di masa kecilnya yang baik-baik, pendengaran yang baik-baik. Jangan kita ganggu dengan ketidakdewasaan kita karena bertengkar di depan anak. Nggak boleh. Pertengkaran itu hanya ada di dalam kamar. Mbak aja nggak boleh lihat kita marah-marah sama suami marah-marah sama kita, karena saling menjatuhkan wibawa satu sama lain. Apalagi berteriak-teriak. Saya pernah lihat Bu, suami istri bertengkar teriak-teriak di depan jalan. Jadi tontonan orang, udah tahu orang Indonesia sukanya moto-moto ya Bu ya. Orang Indonesia kayak nggak tahu aja orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal sama foto-fotonya Bu. Sampai di Mekah sana terkenal kita suka foto-foto. Sampai disebut-sebut sama imamnya ya. Orang Indonesia tuh tukang foto emang iya sih Bu ya. Nggak afdol kayaknya kalau nggak foto-foto. Udah jauh-jauh nih ke Mekah, saya nggak foto gitu ya. Saya punya cerita sedikit Bu, sebelum saya lanjut lagi. Boleh ya Bu intermezzo dikit biar kita nggak ngantuk sore-sore. Setiap kali saya umroh Bu, saya pernah bilang sama ibu saya pernah kayak nangis gitu sama ibu saya, Bu. Gimana nih setiap umroh baru buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boki foto dong. Ya Allah saya lagi ngaji Bu, boleh nggak ngaji? Dikasih foto satu datang temennya yang lain. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Bu, satu-satunya saat saya nggak diganggu ya, satu-satunya saat dimana orang nggak foto tuh pada saat saya sholat doang. Masa saya sholat terus di Ka'bah atau di Nabawi, kan pengen baca Quran, pengen khatam Quran tuh rencananya tuh setiap kali umroh. Nggak bisa Bu, baru a'udzubillah udah ada yang foto pakai cadar pun ketahuan. Kata ibu saya, memangnya kamu pikir ibadah cuma baca Quran? Ibadah itu juga foto-foto, menyenangkan hati orang itu juga adalah ibadah. Mungkin bagi kamu 1 detik doang senyum, tapi bagi beliau-beliau ini dipajang di ruang tamu misalnya dengan penuh kebanggaan, dengan kebahagiaan, terus dia bahagia, dia ingat kamu, dia doain kamu. Itu ibadah panjang banget, masya Allah ya, efeknya panjang. Jadi dari situ saya sadar saat umroh itu ibadah, ternyata foto-foto juga bagian dari ibadah. Gitu ya Bu. Ya itulah ya, jadi ibadah saya itu foto-foto Bu ya di Ka'bah sana ya, maksudnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nggak apa-apa ya Bu, ibadah kita beda-beda ya Bu. Ibadah kita beda-beda. Tapi kan Ibu happy, saya dapat pahala Ibu ya, insya Allah ya Bu. Ntar Ibu jadi ingat doain saya gitu maksudnya. Jadi Ibu saya bilang begitu, iya ya, betul juga ya. Oke, foto-foto ibadah, oke. Nah begitu. Dah kembali lagi ke topik ya Bu, ini jadi kemana-mana nih. Baik, tadi sampai mana tadi? Oh sampai ibundanya Siti Maryam. Ibundanya Siti Maryam tadi selalu mendoakan anak yang ketiga. Yang keempat, gimana nih caranya supaya rumah kita ini rumah surga, anak-anak kita anak-anak yang baik? Maka cari lingkungan yang baik. Sebagaimana ibunda Siti Maryam mencarikan lingkungan baik untuk Siti Maryam, ditaruh masih kecil itu ditaruh kemana? Baitul Maqdis, Palestina.
Di sini dilihat dalam surah Ali Imran 37. Maka falaha Zakaria. Dikasih pengasuhannya itu kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Tumbuh dalam lingkungan yang baik, orang-orang yang baik. Sama kayak ibu di sini. Masuk ke sekolah agama yang baik, dengan guru-guru yang baik gitu ya. Anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai Islam. Maka itu salah satu menerapkan bagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam kepada Siti Maryam. Terakhir, gimana caranya? Mau rumah kita baik, mau rumah kita surga, pastikan yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, istri kita untuk para bapak adalah yang halal dan thayyib. Harus yang halal dan thayyib, sama seperti Siti Maryam. Kata Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran 37. Ya Maryam, ini makanan dari mana ya Maryam? Ya Maryam, anna laki hadha. Ini kamu dapat makanan dari mana? Kata Maryam, qalat huwa indillah. Ini makanan dari Allah. Artinya apa? Siti Maryam masuk makanan ke dalam perutnya, minuman ke dalam perutnya, semua yang halal yang baik. Kalau kita mau rumah kita baik, rumah kita surga, jangan pernah masukkan yang haram-haram ke dalam tubuh. Makanya dulu istri-istri para orang-orang saleh mengatakan ketika mengantarkan suaminya kerja, ya suamiku, kami mungkin masih bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Artinya suamiku, insya Allah kami adalah qanaah, insya Allah engkau cari kerja yang halal ya suamiku. Jadi bantu suami kita untuk cari yang halal-halal. Karena ada juga jenis rumah tangga yang gayanya selangit bu, stylenya tidak sesuai dengan pemasukannya, gayanya nggak sesuai sama pemasukannya. Kalau pemasukannya atau pendapatannya segitu, gayanya jangan seatas itu, gitu ya. Jadi berpenampilan sesuai dengan keadaan kantong kita. Kan banyak nih sekarang ya, berpenampilannya luar biasa, tapi ternyata hutangnya di mana-mana. Jangan ya bu ya. Jadi kita ingin bahwa kita mensupport suami kita untuk pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik. Karena banyak bu istri-istri yang konsumtif sehingga suaminya jadi bingung mau cari kemana nih. Akhirnya dengan melakukan pekerjaan yang haram untuk membahagiakan istrinya dan sebagainya. Ya, dan kita nggak mau jadi orang-orang seperti itu. Nah itu tadi sedikit tentang bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam. Banyak sekali pendidikan dalam Quran. Ibu bisa lihat nanti dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 ke pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam pada anaknya, bagaimana caranya agar dalam rumah itu selalu ada komunikasi, ngobrol. Dalam surah As-Saffat, Ibu lihat nanti ya. Dalam surah As-Saffat itu, dalam surah As-Saffat ayat 100, itu Nabi Ibrahim juga mengajarkan kita semua untuk senantiasa doa, Rabbi habli minas shalihin. Doa untuk anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Berikutnya yang penting juga, kalau mau buat rumah kita rumah surga, itu mesti ngobrol. Banyak rumah itu nggak ada ngobrol, benar nggak bu? Banyak rumah tuh diem-dieman, suami istri nggak ngobrol, ibu anak nggak ngobrol, ayah sama anak juga nggak ngobrol. Gimana bisa ngobrol? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Pola Komunikasi Komunikatif dan Demokratif As-Saffat ayat 102 ya. Nabi Ibrahim tanya kepada Ismail, semalam aku mimpi menyembelihmu, pendapatmu gimana nak? Ngobrol bu, ngobrol. Jangan sampai anak-anak kita cari sahabat lagi di luar sana karena ibunya, ayahnya nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dijadiin sahabatnya, lebih percaya sama orang di luar sana. Ngobrol. Jadi ngobrol itu caranya gimana? Demokratis dan komunikatif yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Nah, pendapatmu gimana nak? Menurutmu gimana sayang? Kamu suka nggak anak sama ini nak? Boleh dong cerita menurut perasaan kamu. Kamu perasaannya gimana sih sayang? Tanya ibu-ibu sekalian. Jadi bukan otoriter. Pokoknya ngikutin. Pokoknya nggak mau dengar alasan anak, tidak. Jadi salah satu yang sering kita lupakan bahwa kalau ingin buat keluarga kita keluarga surga adalah banyak ngobrol, bonding. Namanya pillow talk ya bu ya. Kalau saya menerapkan ngobrol itu di waktu malam sebelum tidur. Pillow talk itu nggak cuma suami sama istri aja, tapi juga sama anak-anak. Nah, seharian gimana sayang? Coba dong cerita tadi di sekolah gimana? Ada loh kita orang tua yang nggak tahu, bahkan anak kita tuh punya sahabat siapa aja kita aja nggak tahu kadang-kadang. Saya tanya sama Maryam. Maryam sekarang umurnya 9 tahun. Maryam, apa yang terjadi di sekolah nak? Kata Maryam, kayaknya ada yang suka deh sama Maryam dalam hati. Udah tahu dia ya suka-sukaan ya. Perasaan zaman saya dulu SMP deh baru suka-sukaan. Oh gitu ya nak? Iya kayaknya dia suka deh sama Maryam mama. Oh, kok tahu Maryam? Iya soalnya dia jahil ganggu Maryam gitu. Maryam gak suka deh sama dia gitu. Tapi dalam hati saya, oke nak. Nanti kalau Maryam senang sama orang, Maryam cerita sama Uma ya. Oke Uma, dia bilang gitu. Oke Uma. Terus tapi Maryam harus ingat. Tapi kalau suka boleh Uma, suka boleh sayang, boleh nak.
Boleh, tapi rame. Kalau suka boleh sayang, tapi ntar kalau ngobrol, kalau main-main tuh rame-rame. Yang nggak boleh tuh apa Uma? Kalau nggak boleh tuh yang berdua-berdua, tuh nggak boleh tuh. Oh iya, tuh ada tuh di TikTok yang berdua-berdua tuh nggak boleh Uma. Iya tuh nggak boleh. Anak sekarang Bu pakai TikTok-TikTokan juga Bu ya. Nah jadi gaul dikit Bu kita buat anak-anak kita. Oke nak, tadi cerita lagi gimana nak kemarin siapa tuh yang suka sama Mariam? Oh namanya ini Uma. Oh ya gimana dia sekarang? Biasa lah Uma, dia masih ganggu-ganggu Mariam gitu, dia bilang gitu. 9 tahun Bu. Ya udah mulai senang-senangan ya, kita jadi pendengar yang baik. Jadi intinya ngobrol. Nah dari tadi kita nggak bahas soal anak ibu-ibu sekalian. Sekarang nggak bahas mengenai kita dan pasangan kita. Sabar. Kalau nggak sabar udah bubar. Itu semua. Nomor 1 pasti jawabannya sabar. Gitu ya Bu. Itu mbak-mbak yang saya tanyain Bu, Mbah, apa sih rahasianya pernikahannya? Sabar. Udah nangis darah, sabar katanya gitu.